warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, tak pernah bosan, selalu saya ingin kita menyapa anak-anak kita sebagai tamu istimewa di dalam masjid ini, sebagaimana Rasulullah mencontohkan menyambut anak-anak yang saat masuk ke masjid dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Rasulullah menyambut seorang sahabat cilik bernama Safwan yang saat itu hadir di depan pintu masjid dengan sambutan marhaban. Dan marhaban adalah sambutan yang istimewa, lebih tinggi nilainya daripada ahlan wa sahlan. Karena itu mari kita meniru Rasulullah, dan saya juga ingin menyapa selamat datang khusus buat anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang hadir tak pernah bosan mendampingi orang tuanya meskipun belum sarapan, ya bubur ayamnya belum habis mungkin. Karena itu ya kita tak pernah juga bosan untuk mendoakan mereka semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, ayah dan bunda, saudara-saudariku semua yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita berkumpul dalam kajian rutin kita setiap pekan keempat di hari Ahad, di Ahad pagi. Dan tema kita adalah lanjutan dari materi sebelumnya, dan saya berasumsi sebagian kita mudah-mudahan adalah sudah hadir di pertemuan sebelumnya agar tidak perlu bertanya banyak. Konsep dasarnya untuk mendudukkan masalah yang selama ini selalu tak pernah selesai isunya, yaitu tentang bagaimana kedudukan ibu bekerja dan bagaimana kedudukan ibu rumah tangga. Kajian kita sejatinya adalah untuk memberi solusi agar jangan sampai justru kebiasaan kita adalah bersikap kasar kepada muslim, justru berlemah lembut kepada orang kafir. Justru ini sikap yang salah, ya. Dan Rasulullah sudah menegaskan justru orang beriman asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum, tegas dan keras sama orang kafir, justru berlemah lembut sama orang mukmin, orang beriman. Dan kalau saudara kita orang beriman memiliki pendapat yang berbeda, bahkan memiliki sikap yang berbeda, prinsip yang berbeda, maka kalaupun ingin mengingatkannya untuk memberitahu keutamaan-keutamaannya, jangan sampai membuat kita justru memusuhinya. Laksana kita menganggap dia lebih kejam dari Fir'aun. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kalimatnya ketika Allah memerintahkan ya Nabi Musa dan Harun mendakwai Fir'aun, disuruh dengan kalimat yang berlembut, qaulan layyinan. Padahal Fir'aun, Masya Allah, ya, kalau Nabi Musa dan Harun mendakwai Fir'aun dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik, apatah lagi kita untuk mendakwahi saudara seiman kita yang sejatinya adalah mereka sama-sama beriman, tapi bisa jadi kita melihat kekeliruan dalam prinsip hidupnya. Mungkin dia tidak mengutamakan anak-anaknya. Bagi wanita yang lebih fokus pada karirnya, maka jangan musuhi, jangan buka aibnya. Bahkan kita sebar sebagai pelaku orang-orang yang hina, di seolah-olah tidak ada lagi kemuliaan bagi diri dia. Justru itu adalah mencoreng diri sendiri. Ini saya ingatkan di awal, karena seringkali membahas ini yang main adalah perasaan, ya, baperan. Ya, ibu-ibu kalau membahas sesuatu, kalau udah baperan repot, syariat udah lupa. Ya, kalau ketika bahas poligami, kalau bahas dari sisi baperan selalu emosional. Ujung-ujungnya kalau ustadz ngomong sesuatu bilang pasti nih, habis ini jamaahnya bubar, pengajiannya selesai, ya udahlah ustadznya nggak sesuai dengan perasaan saya. Bukan begitu, ya. Makanya tiba-tiba ada japri saya, ustadz kan pernah bahas tema di Al Azhar tuh ustadz tentang satu atap dua cinta, gitu ya. Ustadz boleh bahas di UI nggak? Wah nih bilang modus nih.
Padahal saya sendiri tidak mau lakukan praktek poligami. Saya hanya membahas waktu itu bagaimana sejatinya hak anak di dalam rumah tangga yang poligami. Lebih kepada bagaimana mensiasati bagaimana ketika pernikahan tersebut terjadi ada pernikahan yang poligami. Nah, hari ini kita membahas tema ibu bekerja versus ibu rumah tangga. Dan saya alhamdulillah hari ini Ahad ini saya lebih lapang, lebih luang, jadi sesi tanya jawab bisa lebih panjang nanti kalau ada yang bertanya. Dan tapi untuk yang konsultasi sudah ada yang janji sama saya, jadi sepertinya kalau konsultasi yang mengambil waktu lebih panjang yaitu mungkin tidak hari ini. Tapi karena saya sudah ada keburu yang minta, Ustadz abis ini boleh nggak setelah kajian bikin konsultasi? Boleh ya, karena dia sudah lebih dulu saya buat janji. Jadi paling buat jamaah silakan nanti kita mungkin sesi tanya jawab aja dimanfaatkan. Pembahasan kita ibu bekerja versus ibu rumah tangga ada pembahasan bagaimana memberikan solusi. Sekali lagi kata saya mau solusi buat para ibu kembali kepada fitrah keibuannya. Fitrah keibuan menunjukkan bahwa kalaupun kita berada dalam situasi harus bekerja, asah sifat al-wadud itu. Dan fitrah keibuan inilah yang tidak boleh hilang. Dan itu adalah solusi atas generasi sekarang yang bisa jadi lebih banyak betah di luar, lebih betah keluyuran di luar rumah karena sosok ibu yang hilang. Sebab ada sosok ibu yang merasa sudah jadi ibu bermodalkan nasihat. Maaf, ada beberapa ibu yang WA saya misalnya, Ustadz saya bingung anak saya udah SMP begini, bandel banget, sholatnya susah dan sering keluar malam. Saya udah nasihatin berkali-kali Ustadz sampai capek. Saya bilang disitulah mungkin kesalahannya. Maksud saya gini, saya harus vulgar menyampaikan ini. Selama ini ibu merasa sudah jadi ibu kalau berdakwah ke anak dengan modal nasihat. Padahal bisa jadi anak saat itu tidak butuh figur ustazah. Anak saat itu butuh jasmami, hanya mama, hanya ibu. Dimana kadang-kadang anak baru pulang langsung kita tahu dia pulang malam mungkin keluyuran baru nyampe rumah, dari mana kamu? Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung anak, gua diruqyah nih, panas, yang ngebul. Bukan. Ayat Quran bukan berarti kita selewengkan di sini, karena kata Abdullah bin Mubarak, jangan membuat orang lain menolak Al-Quran karena kalian menyampaikan saat yang tidak tepat. Ya, karena kalian menyampaikan saat tepat, justru mungkin figur yang dibutuhkan hanya seorang ibu yang bertanya, dari mana sih nak? Kangen banget mama. Ya, udah 2 malam kamu nggak pulang, kadang mama nangis, kapan bisa meluk kamu lagi? Kamu udah makan belum? Mau mama bikinin nggak makanan kesukaan kamu? Mungkin dia nolak, enggak, apaan sih? Hari itu dia nolak, tapi ketahuilah, ibu yang tulus itu ujiannya lewat cinta yang tulus. Dan anak sedang menguji apakah ibu mencintai apa adanya atau mencintai ada apanya. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin hari ini dia menolak, tapi ketahuilah rumus cinta tak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Cinta kelak akan membawamu kembali di sini. Ya, mungkin tidak hari ini tapi nanti. Tidak hari ini tapi nanti. Betapa banyak ibu yang bermodalkan nasihat-nasihat padahal bisa jadi bukan itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Hanya seorang ibu yang perhatian, yang peduli, bertanya, sudah makan belum? Kamu kok kayaknya masuk angin. Sini mama kerokin. Sini mama peluk. Hal ini mungkin butuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak yang ternyata dia akan kembali. Saya ingat kisah dari Umi Tatum, Ibu Hajah Tatum Mulyana, ibunda dari almarhum Ustadz Jeffrey. Ya, dia bilang waktu Jeffrey hidupnya disco dan itu, ini bukan aib, yang bukan aib, tapi ini pelajaran yang ini sudah banyak kita baca di beberapa literatur bahkan di web. Saya punya 2 pilihan kata dia. Waktu Jeffrey kabur dari pesantrennya, dia bandel banget dan dia hanya selesai berapa ini, dan saya punya 2 pilihan sama dia. Kalau dia pulang malam saya akan bilang gini, kamu tuh di mana aja bikin malu, pesantren nggak ada manfaatnya buat kamu. Masya Allah, kamu ini anak umi yang paling bandel, mungkin gitu. Atau saya punya 2 pilihan yang kedua, dari mana nak? Ya Allah, umi tuh kangen banget sama kamu. 2 malam nggak ketemu kamu sedih umi kan. Umi pengen meluk kamu, boleh nggak? Cuman meluk aja, karena umi merasa kamu belum pernah umi peluk. Langsung dipeluk, kemudian ditanya. Ternyata itulah terapi yang terbaik. Bukan hari itu memang Jeffrey berubah katanya.
Tapi beberapa tahun kemudian dia sadar di rumah ada seorang ibu yang mendoakan dengan cintanya dan itu sampaikan ke langit. Itulah yang tak pernah berubah dari seorang ibu. Maka di saat kita tahu kita bukan ustazah, anak belum butuh ustazah, cukuplah itu dijalankan oleh gurunya. Cukuplah itu dijalankan mungkin oleh ustaz kampung. Jadilah jasmami, hanya ibu. Hanya ibu. Yang dengan al-wadudnya yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, itu yang akan membuat anak merasa tidak ada tempat yang paling nyaman buat pada saat aku resah dan gelisah kecuali dalam pelukan ibunda, kecuali dalam dekapan ibunda, kecuali dalam sentuhan tetesan air mata ibunda. Dan itu yang membuat anak ingin pulang, bukan yang lain. Karena dia tahu sejatinya anak itu hanya butuh kenyamanan. Ketika rumah tak menunjukkan sifat mawaddahnya, ketika rumah tak menjadi surga karena munculnya ibu-ibu yang lebih banyak tak membangun taman di rumah, lebih banyak membangun markas militer. Karena ibu banyak yang pulang hanya untuk mau komando. Ketika pulang, dari mana kamu? Masya Allah, baju kotor, bikin malu aja. Itu mama beli baru itu bajunya. Dari mana? Baru mau nyetel TV, ya Allah, nak murojaah hafalan, kamu ini calon hafiz ya, murojaah, nggak boleh nonton TV. Mau kemana lagi? Mau bikin Indomie, ya Allah Indomie, kamu udah dibilang sakit perut, kalau sakit ingat tuh, nggak ditanggung BPJS, ngerti? Banyak tuh, anak langsung mikir, gua nih di rumah siapa sih? Ini di rumah apa ini? Ini rumah markas militer atau rumah yang penuh dengan ketenangan? Di saat aku resah aku pulang. Sekali lagi, poin penting di sinilah yang saya sampaikan. Uraian itu hanya meringkas. Saya ingin kembalikan seorang wanita kepada fitrahnya. Silakan Anda dengan mungkin pilihan hidup yang tak bisa kita intervensi karena kekeh dengan pilihan. Saya ingin terus bekerja Ustadz, membantu usaha suami. Saya ingin terus menjalankan mungkin amanah dari orang tua saya yang telah meninggal. Saya harus menjalankan pekerjaan itu, atau saya tetapi saya akan jalankan fungsi dari seorang wanita di mana anak merasa nyaman berada di rumah. Itu kata kuncinya. Jadilah al-wadud yang memberikan dampak kasih sayang kepada anak. Baik bekerja maupun rumah tangga, semua memiliki tugas tersebut. Baik. Karena itu kita sudah bahas bagaimana caranya. Karena misi pertama ibu sudah kita bahas. Kemarin sudah kita bahas, ibu harus mengikat hati anak. Dan kita tahu inilah PR anak-anak zaman sekarang, terikat hatinya kepada orang tuanya. Dan kita sudah belajar bagaimana kalimatnya Nuh ketika mendakwahi anaknya lewat 3 kalimat, di mana kita lihat dalam surat Hud ayat 42-43, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, anak yang durhaka yang dinamakan ini, anak bungsunya, dikatakan ya bunayya. Ya, ini panggilan isim tasgir, panggilan sayang li tadlil, untuk mengakrabkan, di mana dia berkata ya bunayya, dia kata ibni, duhai ananda tersayang. Inilah sebuah petunjuk, sebandel-bandelnya anak tidak boleh panggilan sayang berubah. Tidak boleh. Seorang ibu, seorang ayah, anak sebandel apapun tetap panggilan sayang harus dijaga. Ya jangan giliran lagi baik kita panggil anakku, belahan jiwaku, karena rajin sholat. Gila bandel, anak setan, dasar gendut, jangan ya. Tetap ya bunaya, anakku, belahan jiwaku. Yang kedua, irkam ma'ana, naiklah perahu. Naiklah perahu, perhatikan, naiklah perahu kami, bersama kami. Naiklah perahu bersama kami. Nuh tak berkata ikuti ajaran ayahmu seorang nabi. Karena Nuh tahu cara pertama untuk membuat anaknya mau dinasihati, cukuplah naik kendaraan bersama dengan dia. Jika seseorang sudah menolak naik kendaraan bersama dengan kita, tanda hatinya belum terikat, dia belum nyaman dengan kita. Sebab indikator kenyamanan mau berlama-lama satu kendaraan bersama kita. Perhatikan, akhwat di sini atau ikhwan di sini saya tantang, berdua bersama orang yang nyebelin. Ya, satu kendaraan itu bikin kita itu nggak nikmat perjalanan, bawaannya pengen turun. Apalagi kalau berdua saja. Begitulah yang dialami oleh kita. Kalau sudah nyaman, maka caranya menaik kendaraan bersama. Indikatornya sederhana. Bunda mau ke Bandung, mau nggak nemenin bunda naik kereta? Kalau dia mau, itu mudah untuk dinasihati. Kalau dia bilang ogah, males, ya paling nanti dinasihatin lagi. Itu indikator yang harus kita antisipasi. Bunda mau keliling, mau shopping
pakai motor, ya keliling komplek, nanti belanja belum, nggak mau. Itu indikator yang harus kita lihat. Maka kalau anak mau diajak majelis taklim sama bundanya, itu masih peluang dia mau bersama dan ingin bisa dinasehati. Yang ketiga, wala takumal kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nuh tidak berkata wala takum minal kafirin, sebab beda. Wala takum minal kafirin melabel anak bagian dari orang kafir, bagian orang rusak. Kamu tuh kayak dia, itu labeling yang tak boleh. Sebagaimana Nuh tidak berkata wala takum minal kafirin, kamu tuh jadi bagian mereka, tidak. Ma'al kafirin, bersama, artinya kamu tuh baik, cuma temenmu itu. Jadi kau bersama-sama kecipratan. Masih positive thinking, anak kita adalah orang yang baik. Itulah pelajaran dari surat Nuh surat Hud ayat 42. Nah, ikhwatal iman, ini yang harus dijalani ibu. Agar ibu mampu mengikat hati anak, maka ada step-step yang harus dilalui, khususnya baik ibu bekerja maupun ibu rumah tangga yang punya problematika masing-masing. Problematika ibu bekerja, mungkin ada beban tugas kantor yang kadang-kadang itu tanpa sadar tertumpahkan kepada anak. Itu biasanya problematika ibu bekerja. Sementara problematika ibu rumah tangga, kehidupan yang jumut, lelah yang tak berkesudahan, 24 jam full mengawasi anak, dan itu kadang-kadang membuat ya hari-harinya menjadi beban, dan kadang muncul emosi negatif yang tanpa sadar dibuang ke anak. Disinilah kenapa problematika itulah yang bisa jadi dialami baik ibu bekerja maupun ibu rumah tangga. Agar kita menjadi ibu yang sukses, di indikatornya apa? Indikatornya menjadi ibu yang dirindukan. Karena tadi sebelumnya kita bahas tentang al-wadud, maka ada step-step yang harus dilewati. Yang pertama, mulailah berupaya untuk mengendalikan emosi dengan berpikir dan berperasaan positif. Khusus buat ibu, perhatikan emosi ibu mempengaruhi kedekatan dengan anak. Ibu jika memiliki emosi negatif, maka seperti tempat pembuangan sampah yang akan dihindari oleh anak. Anak cenderung menghindari karena dari kelihatan bahasa tubuh, ekspresi wajah menunjukkan bahwa dia sedang bermasalah dengan dirinya. Karena itu anak secara naluriah akan menghindar. Ya, makanya ibu-ibu yang kalau anak digendong itu bawaannya tidak nyaman, bahkan dia tidak betah, bahkan memilih untuk sama yang lain, ketahuilah karena emosi anak adalah pendeteksi emosi yang sangat jujur, sangat natural. Jika orang ini adalah orang yang dalam keadaan emosinya mungkin marah, ya, tidak nyaman, maka gendongannya pun akan membuat dia pun tidak betah berada bersama dengan dia. Itulah kenapa seorang ibu wajib untuk menjaga dan bermain peran saat berada di depan anaknya. Jika emosi ibu positif, ini laksana taman bunga yang membuat anak-anak betah berlama-lama dalamnya. Ibu yang nampak senyumnya senyum natural, ekspresi wajah bahagia, gendongan yang lembut, tangannya, cengkramannya bukan cengkraman yang beda ya. Orang kalau misalnya marah, cengkramannya udah beda. Ada ekspresi tekanan yang ditunjukkan lewat anggota tubuh, makanya agak beda dibandingkan dengan orang-orang yang dalam keadaan emosinya stabil. Karena itulah seorang ibu harus mulai mengenali pertama apa sumber masalah dia, apa yang harus dilakukan. Itu harus ketahui. Contoh, jika dia adalah ibu bekerja, maka dia harus punya namanya transition time pada saat berada di rumah. Apa yang dilakukan transition time? Dia butuh relaksasi. Waktu dia sampai di rumah, maka dia bekerja sama dengan pengasuhnya, yaitu tidak langsung memeluk anak, menggendong anak. Mungkin menyapa silakan, tapi dia butuh misalnya untuk mandi dulu, untuk misalnya melakukan namanya relax sebentar, mungkin membaca ayat Quran sebentar. Saya selalu ingatkan, jika kita sudah lama tidak bertemu dengan anak dan kondisi emosi negatif, dua saran saya: pertama, segera berwudu. Ya, ibu-ibu kalau ingin menyapa anak pertama kali berwudu, karena berwudu itu termasuk yang memberikan kenyamanan bagi seorang wanita, ya. Sebab kadang-kadang emosi ini ditunggangi oleh setan. Dan setan kalau kita lihat itu akan menimbulkan amarah, dan itu hanya dihapus dengan air wudu. Dan wudu yang baik itu ternyata berdasarkan penelitian dokter itu duduk di kursi, dan itu ternyata menyentuh 28 titik yang memperbaiki saraf-saraf emosi seorang wanita.
Jadi yang benar tuh duduk kasih kursi di air pancuran, itu semua titik itu dibasahi, ternyata nanti menyambung ke otak yang memperbaiki sistem limbik, sistem emosi. Ya, waktu itu saya dapat penjelasan ini waktu hadir dalam sebuah seminar berkaitan dampak dari wudu terhadap bagaimana emosi seseorang. Emosi itu salah satu dengan wudu. Ketika itu sudah wudu, kalau bisa masih ada di transition time, maka sebelum bertemu dengan anak baca Quran, mungkin silakan jangan lama-lama. Kalau terlalu lama karena ngejar odoj one day one juice itu butuh 1 jam, anak tak bisa menunggu, setengah jam lah. Minimal ibu mungkin membaca mungkin 1 halaman saja. Setelah itu berlatihlah. Perhatikan, kita sedang berhadapan dengan makhluk yang sejatinya diamanahkan oleh Allah sebagai tamu agung yang kita nantikan setiap malam. Kita doakan Robbi habli minas solihin. Maka jangan perlakukan dia laksana penagih utang, debt collector yang menyebutnya dengan kalimat kamu tuh minta digendong. Tidak. Saya selalu ingatkan, kalau perlu sebelum, bagi buat ibu bekerja khususnya, kalau sudah masuk rumah segera berlatih di depan cermin, kira-kira ekspresinya sudah nyaman belum? Silahkan. Karena kalau belum bisa itu bahaya sekali buat anak, dan itu membuat anak trauma. Itu yang bisa dilakukan. Kenali diri dan perbaiki. Yang berikutnya, agar kita bisa memahami kondisi-kondisi yang menstimulan emosi kita yang menjadi negatif dari faktor luar, termasuk dari faktor hubungan dengan pasangan, hubungan dengan pekerjaan. Maka faktor berikutnya, kenali, pelajari pola tingkah anak sehingga membuat kita tidak berasumsi dia dalam keadaan yang membuat menyebalkan. Contoh, tidak ada anak yang nakal kalau kita tahu bahwa fase pertumbuhan anak dijaga fitrahnya oleh Allah. Anak yang berlari-larian, anak yang saat itu tidak mau berbagi, anak yang kadang ribut dengan adiknya atau dengan abangnya. Kalau kita pahami inilah proses fitrah yang normal, maka kita akan memaklumi sebagai hal yang akan dilewati setiap anak. Sebagian ibu ini adalah kadang menggegas anak supaya menjadi ideal dengan ukuran dewasa untuk anak-anak. Contoh, anak ketika di masa kecilnya nggak mau berbagi, pelit, kemudian muncullah paman ibu beberapa tahun kemudian, kelak anakku jadi orang yang pelit, ya Allah gimana? Padahal masih kecil. Fitrahnya anak kalau di umur-umur itu memang pelit biasa aja. Jangan langsung berpikir, gagal gue sebagai ibu nih, anak gue pelit banget, nanti gimana dia? Kok punya istri, dia tidak akan berbagi, istrinya kelaparan, jauh banget. Ya berpikirnya jauh banget sampai nanti istri bagaimana anak-anaknya. Tadi dia uang gajinya hanya buat memberkahi dia sendiri. Ya Allah bu, masih bocah 3 tahun. Janganlah berpikir itu. Justru kalau kita paham bahwa di umur ini umur yang wajar, anak ego, karena ego proses bagaimana menumbuhkan harga diri dia, maka nggak ada tuh kalimat normal aja, ya biasa aja. Maka kita tidak akan menyikapinya dengan stres. Kita bilang, ya memang dia lagi pelitnya, mau gimana? Adik bagi nggak mau, ini hak aku, ya sudah. Karena memang anak-anak akan seperti itu. Bahkan Rasulullah pun mencontohkan bertemu dengan seorang anak kecil di samping orang dewasa. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasul berkata kepada anak ini, ya gulam, ata'zanu li an utiya haula. Wahai anak muda, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Apa kata anak ini? Wallahi la, demi Allah kagak. Ya, bayangkan betapa kalau kita mungkin menjadi sosok yang seperti itu, keluar dalil, Masya Allah kamu adalah orang terlaknat, akan diutus malaikat Malik menjemput kamu, dimutilasi 5 bagian, kan gitu. Pelitnya luar biasa. Perhatikan, Rasulullah tak melakukan itu. Rasulullah langsung mengambil gelas itu, ya sudah dikasihlah ke anak tadi. Kenapa? Rasul tahu anak ini lagi fase ego, dan ego itu normal. Sebab anak yang tak punya sifat ego kelak akan menjadi anak yang soleh tapi ikut-ikutan. Anak remaja yang soleh tapi nggak bisa mempertahankan prinsip. Kenapa? Karena nggak punya sifat ego. Di situ tahu ngerokok nggak baik. Temennya bilang, lu kalau nggak ngerokok nggak jadi teman kita. Udah deh, tapi gue seisep doang ya. Tuh, karena nggak ada punya sifat ego. Kalau punya sifat ego gimana? Rokok lu, kalau nggak jadi teman gue. Bodoh, emang gue butuh teman lu doang. Hah? Yang lain ada, gitu. Ini kalau kita paham tentang betapa anak-anak itu sejatinya sudah Allah tetapkan fitrahnya. Tapi kita terlalu ini, kenapa anakku begini? Saya selalu mengingatkan, kan istri saya berpikir jauh ke depan. Dia
abang sama adenya ribut, kadang adenya diusilin. Mudah langsung berpikir, ya Allah nanti kok kita meninggal gimana Bi? Dia akan ngusilin adiknya terus. Nanti ya Allah lebay banget saya bilang. Jauh Bu, jauh. Anak laki-laki memang sistem mengakrabkan diri dengan cara usil. Perhatikan riwayat ketika misalnya Umar ditanya sama Hamzah, "Kaifa asbahta ya Umar?" Jawabannya Umar apa? Mukul, jebret. Sakit nggak? Sakit. Tandanya saya baik-baik aja. Buktinya masih bisa mukul antum tuh. Khas laki-laki itu. Laki-laki memang cara mengakrabkan diri dengan mengisengkan diri. Makanya beda sama perempuan, sifatnya sinergis, ya, tidak ada kompetisi. Kalau mengakrabkan diri kasih hadiah, ngomongnya, "Hei sayang mau kemana? Kita ke kamar mandi bareng yuk." Coba laki-laki ngomong gitu. Ya, Adi ke kamar mandi bareng ya. Iya Adi aku cinta kamu. Langsung tuh baru tanda stres gitu tuh. Justru ketemu anak laki kayak gitu stres. Ya ini pelajari pola tingkah anak. Makanya kadang-kadang yang membuat kita itu emosi negatif karena memandang anak karena tak sesuai dengan umurnya, kita memandang dari sisi kacamata orang tua. Makanya di sini pentingnya kita memahami tahapan perkembangan anak. Mudah-mudahan ya kajian ini karena berseri masih panjang, kita akan bahas bagaimana tahapan perkembangan anak dalam Islam mulai dari awal kehamilan, masa mumayyiz, fase hadonah, fase mumayyiz, fase balik, dan itu nanti ada pembahasannya di dalam Islam. Ini yang pertama. Berarti seorang ibu harus berpikiran positif. Kalau ibu mengalami situasi, Ustadz, saya jujur nggak bisa ngelola emosi saya, maka seorang ibu harus punya kebiasaan untuk menetralisir emosinya. Apa itu? Yaitu dia harus punya kebiasaan menulis. Perhatikan ini, terapi buat wanita yang cenderung emosional adalah menulis. Wanita yang tidak biasa menulis, emosinya nggak stabil. Makanya Imam An-Nawawi, saya kalau tidak salah beliau mengingatkan, menulislah wanita, menulis itu mencerahkan batin, menenangkan batin, mencerahkan pikiran. Makanya kalau kita punya unek-unek, ada ide kepala nggak ditulis, resah. Makanya kenapa disunahkan nulis? Dan nulis yang dimaksud bukan ngetik. Saya selalu ingatkan, zaman sudah berubah, memang sekarang ada gadget, tapi bukan berarti membuat kita seperti menulis. Menulis diari itu tetap harus ada. Kenapa? Karena menulis itu terkait dengan terapi kita. Orang kalau emosi nulisnya beda. Ya kita kalau lagi kesel sama orang, lihat aja nanti itu, lihat tuh. Itu mengekspresikan sebenarnya. Beda kalau lagi sayang pelan gitu ya. Sebenarnya kita sedang mengeluarkan emosi kita itu lewat tulisan. Berarti apa? Tulislah. Selalu mengingatkan, apa yang diresahkan tulis. Ya biasakan menulis. Makanya wanita itu, ibu yang dirindukan punya notes khusus untuk mencatat perjalanan apa pengalaman dia tulis. Saya sangat mengapresiasi ahwat-ahwat yang punya kebiasaan menulis. Saya selalu ingatkan, bersyukurlah kalau istrimu bisa menulis. Biasanya ibu yang menulis emosinya lebih stabil. Nih ikhwan-ikhwan ya yang mau mencari jodoh, pertanyaan pertama kok ta'aruf gini, ukhti ya, udah bisa nulis belum gitu. Maksudnya apa kebiasaannya? Kalau dia bilang anak penulis buku, Masya Allah langsung ya, nggak ada alasan lagi, udah lamar aja langsung ya. Ini boleh ya, akhwat nulis karena ini mempengaruhi sikap dia saat dia menjadi seorang ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi ibu yang memiliki, ibu yang dirindukan, baik ibu bekerja maupun ibu rumah tangga, belajarlah untuk memprioritaskan anak dalam segala hal. Karena kita kadang-kadang menjadi pribadi yang curang dalam memberikan hak kepada orang terdekat. Maksudnya gimana? Karena betapa banyak kita, saya selalu ingatkan, kalau kita jadi customer service, kadang kita mampu menahan diri kita di depan klien yang kadang-kadang nyebelin. Pelanggan kita komplain, kadang apa yang ngotot, kita masih berkata, iya maaf kami Pak, kami sudah berusaha sesuai dengan prosedur dan kami akan sampaikan keluhan Bapak. Iya maaf, terima kasih. Masih senyum kan? Itu orang lain. Saya ingin katakan, apa kebutuhan Anda sama dia? Nggak ada. Anda dan dia itu adalah orang lain. Jika Anda mampu berikan hak Anda yang terbaik, energi kesabaran kita, senyuman ramah kita, bahkan kepada orang lain, mengapa keluarga terdekat tak mendapatkan haknya?
Padahal merekalah sejatinya yang dituntut oleh Allah untuk dapetin hak kita. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Justru diingatkan berikan hak kepada orang terdekat. Ayat ini kalau kita baca surah Al-Isra memang tentang zakat, tetapi para ulama mengambil kaidah tentang al-ibrah fi lafazil fi umumil lafaz. Ibrah itu berdasarkan keumuman lafaz. Artinya apa? Ambillah dia berdasarkan lafaz umumnya, hak seorang terdekat, anak, istri, orang tua, itu salah satunya hak psikologis. Makanya saya selalu ingatkan, siapa di sini guru TK? Sering guru TK itu Masya Allah, saya kadang kagum sekali menyikapi siswanya yang kadang menyebalkan. Adek Irfan jangan begitu. Iya sini. Coba sama anak sendiri. Masya Allah. Jatuh. Apa yang salah? Apa perlu anak kita jadi siswa di situ untuk kita dapat haknya? Kan nggak perlu. Maka disinilah saya belajar. Saya pernah cerita kok tidak salah di sini. Bahkan ini yang membuat saya meyakini kalau kita bisa berbuat baik sama orang, anak kita, adik kita, istri kita, bahkan ibu kita lebih berhak. Makanya kalau anak saya udah bertingkah dan sebagainya, saya selalu ingatkan istri, klien kita yang utama. Ingat ya, klien kita nih, ya dibandingkan yang lain. Berarti gimana? Kalau kau tak mampu menghadapinya, ya sudahlah. Ya, kadang-kadang nikmati. Kadang kebandelan anak itu justru menjadi episode yang dirindukan, kata saya. Pahamilah bahwa kelak kita akan tua. Dan ketika kita tua, kita akan mengalami episode di mana kita akan merindukan fase-fase anak berebutan mainan. Kita akan memandangi setiap sudut rumah yang ada coret-coretan. Kita akan merasa bahwa kemana suara tangisan, teriakan, dorong-dorongan itu. Di mana sekarang anak kita sudah tumbuh, yang perempuan di bawah suami, yang laki-laki punya obsesi diri, rumah kembali menjadi sepi. Disitulah kita sadar yang hari ini kita sesali dengan teriakan, rewelan, justru menjadi episode yang kita rindukan. Kadang banyak orang tua yang mengatakan kepada saya pernah datang ke Panti Jompo, seandainya waktu boleh berulang Ustadz, saya hanya minta satu episode kehidupan saya ketika saya bangun tengah malam direcokin dengan suara tangisan anak saya. Ketika saya mendapati anak saya berebutan mainan, dorong-dorongan, ketika air ditumpah sembarangan, rumah berantakan, justru itu episode terindah dalam kehidupan kita. Maka saya selalu ketika menghadapi situasi itu, maka refleksi kehidupan saya hanya saya bikin proyek jauh ke depan. Saya menjadikan diri saya sebagai kakek dan nenek yang kesepian di hari-hari menjelang ajal, di mana anak tak ada lagi di depan kita, cucu kita sama diri dia. Nikmati itu. Makanya kadang-kadang ketika sudah berat menghadapi anak-anak yang mungkin karena anak saya 5 berantakan dan sebagainya, saya justru menghibur diri ya, bikin kopi ya. Kemudian istri saya udah selesai, saya kasih ini dah, nikmati, ini episode kehidupan yang indah. Ya kadang-kadang udah minum kopi berdua, lagi ribut, saya sampai bilang, abang udah selesai nangisin adiknya, belum Bi? Ya sudah, 2 menit lagi ya. Adanya Abi, iya selesai aja sama abang masih punya jatah 2 menit, gitu, yaudah lucu aja lihat gitu ya. Habis itu ternyata lebih membuat kita, kenapa? Kita tahu bahwa dia lebih berhak. Makanya saya selalu misalnya memasang di foto profil DP atau di handphone saya atau di dompet saya itu foto anak-anak saya yang waktu bayi. Kadang kalau marah muncul saya pandangnya itu. Saya bilang betapa saya jahatnya kalau saya menyakiti bayi semungil ini yang sekarang tumbuh sebagaimana doa-doa saya di malam hari itu. Sekarang dia sudah tumbuh, saya dengan harapan saya. Kenapa saya sakiti lagi? Maka saya nangis itu, ya sudah. Dan rasanya ingin memeluknya. Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum yang 5. Salah satunya adalah firogoka qoblaan syaglik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu luang saat anak masih bersama dengan kita itu momen yang tak akan berulang. Manfaatkan itu. Tangisannya nikmati.
Kadang tangisan itu yang demi Allah ibu-ibu di sini yang akan mengatakan, ini anak rewel banget, ya Allah kapan gedenya? Ntar nyesel udah gede. Bener. Adik saya tuh pernah bilang gitu, ya Allah nak segera gede lah biar nggak nyusahin Umi. Saya bilang benar kamu ngomong gitu. Allah akan kabulkan dan kamu akan menyesal kalimat itu. Karena episode kehidupan itu kadang-kadang kita lihat indah itu pas enaknya. Karena bisa jadi air mata kamu hari ini air mata yang akan dirindukan. Udah nikmati. Dan itu kalau kita pahami indah. Indah sekali. Kesabaran itu dibangun atas kita yakin bahwa Allah memberikan amanah kepada anak kita pada kita bukan dalam bentuk malaikat. Karena kalau diberikan malaikat buat apa ada tarbiyah? Buat apa kita mendidik mereka? Anak kita malaikat dan kerjaan malaikat cuma satu, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu kerjaannya cuma beribadah aja malam dan siang, nggak pernah capek. Anak kita bukan malaikat, maka episode error-errornya itu nikmati. Sama seperti kita yang tak sempurna, kita kan nggak ada orang tua sempurna. Begitulah anak kita di mata kita, nikmati aja. Lagi dia bandel-bandelnya, jangan berpikir kehidupannya selesai bandel. Karena kalau merujuk kepada kaidah pendidikan, anak itu aslinya fitrahnya baik. Aslinya baik. Kan mamin mauludin illa yuladul fitrah. Makanya kalau boleh jujur, anak itu aslinya baik. Kalau anak kelihatan bandel, jangan-jangan kita memandangnya bandel. Padahal baik sebenarnya menurut Allah. Karena cara pandang kita. Karena kan kalau boleh jujur, aslinya anak itu fitrahnya baik. Sejak awal ada dapat software dari Allah. Beda dengan pandangan barat mengatakan bahwa bayi itu seperti kertas kosong. Islam tidak. Bayi itu seperti kertas yang bercorak. Ada titik-titik yang menunjukkan ini kebaikan. Itu fitrahnya. Ya tugas kita hanya menghubungkan antar garis. Seperti di TK ada pelajaran anak-anak menghubungkan antar garis. Itulah tugas ortu yang cuman menebalkan garisnya aja. Supaya nampak fitrahnya itu. Kalau kita bikin garis baru, menyimpangkannya, maka itulah penyelewengan terhadap fitrah. Itulah kenapa kalau melihat anak itu, jangan kacamata negatif. Nih anak nih bandel, udah dari sononya nih. Nggak ada. Fitrahnya anak itu baik. Jadi nggak ada istilah nakal turunan tuh nggak ada. Bagi nakal tanjakan, nggak ada. Anak nakal turunan nggak ada. Nggak ada anak tuh baru lahir langsung lihat jadi bandar narkoba, ada. Nggak ada. Ada anak baru lahir langsung nanya, ada gambar porno nggak? Nggak ada. Maka aslinya tuh anak baik. Maka kalau di umur-umur yang masih belum taklif, masih belum ada beban, maka pandangannya jangan gini, ini anak kok bakatnya bandel ya? Bukan. Ya, jangan-jangan yang menurut kita bandel, tapi menurut Allah ini baik sebenarnya. Karena kita memandangnya bandel itu ukuran kita, ukuran manusia. Ukuran manusia kan tuh bandel itu kalau misalnya suka keluar rumah. Wah, itu bandel. Padahal enggak, bisa jadi ini bakat pemimpin. Sebagaimana Umar bakatnya, Khalid bakatnya. Khalid itu bakatnya kan hampir tiap hari berantem sama tetangga. Tidak ada satupun setiap hari dia lalui kecuali pernah membuat tangan anak tetangga patah sama dia. Itu kan episode kehidupan kalau orang tua ngelihatnya mungkin berpikir, ya Allah nah gitu ya. Tapi siapa yang menduga dia menjadi akhirnya panglima yang disegani di masa depannya. Jangan-jangan anak yang sekarang selama ini suka mecahin handphone kita, perang dibongkar-bongkar, yang kita bilang bandar mungkin lama-lama jadi pemilik Glodok dan Roxy. Ya, kita nggak tahu. Ya, karena kita memandangnya negatif. Selalu berpikiran positif sama kita. Ingat, jadikan anak prioritas dalam segala kebaikan kita. Yang ketiga, bagi seorang ibu agar emosinya positif mendapati anak punya manajemen waktu. 4 manajemen waktu hak seorang wanita. Pernah saya ulas mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini ingin saya sampaikan agar para ibu dan ini sampaikan kepada suami. Seorang ibu punya hak untuk me time. Me time ya, bukan waktunya makan mie, bukan. Me time, masa waktu di mana ibu untuk melakukan internalisasi diri. Jangan pahami me time itu ke shopping, belanja, bukan. Me time itu kalau sebagian mungkin seperti istilah ulama uzlah. Waktu dia untuk tafakur, baca Quran tidak terburu-buru, dia khusyuk mentadaburi Allah, berlinang air matanya, dan dia tidak terganggu karena anak sedang digendong sama suaminya. Ini khusus buat ibu di rumah tangga yang kehidupannya bosan.
Ya Allah setiap hari. Nah suami kalau pengen ibu terjaga sifat al-wadudnya, ketika sudah fasenya dia mungkin bosan, nah sini. Anak biar aku pegang ya. Nih ATM kamu bawa aja insya Allah ya. Kemana kayak terserah. Ya alhamdulillah saldonya udah dikosongin kan gitu ya. Jadi yang penting kan seneng bawa ATM-nya udah seneng kan gitu ya. Begitu digesek lo kosong mas, kan aku bilang ATM-nya ya. Uangnya sudah aku pindahin gitu ya. Intinya adalah bukan, makanya jangan dipahami me time itu belanja. Bukan, me time itu adalah melakukan rehat sejenak. Tidurnya ngorok, nikmat, memulihkan energi. Bahkan punya hak untuk mas, aku sholat malam boleh nggak? Malam ini aku mau tahajud boleh ya. Nanti kalau anak nangis kamu, iya. Ini me time. Sebab begitu banyak ibu nggak bisa sholat malam karena si suami cuek ketika anaknya nangis. Dia baca Quran, dia terburu-buru, tidak masuk ke dalam relung jiwanya. Wajar jiwanya lemah. Maka hak seorang ibu punya me time. Rasulullah pun memberikan hak me time ini. Makanya ada istri Rasulullah yang punya hak ya, untuk misalnya berpuasa sepanjang waktu dan sholat malam sepanjang malam ya, seperti Hafsah yang gelarnya as-sawamah al-qawamah ya. Jadi itu Rasul berikan tuh bagian dari me time-nya dia. Jadi boleh ibu bilang, mas boleh nggak dalam sepekan aku kasih setengah hari deh, aku pengen banyak baca buku ya, aku ingin nulis ngetik ya, jadi pengen ide-ideku ditularkan, boleh nggak ya? Boleh ya gitu ya, itu me time ya. Yang kedua couple time, ini juga yang kadang-kadang membuat ibu-ibu resah, udah menikah serasa janda. Paham? Menikah serasa janda tuh nggak enak. Punya suami cuek, mau ngomong sama siapa? Heran. Yang lain punya pasangan bersandar di bahu pasangan, aku di bahu jalan. Ya Allah, emang gua jasa marga? Ini yang membuat banyak stres ibu-ibu. Maka suami meminimalisir fungsi. Kenapa ibu itu harus punya ruang untuk bicara, untuk pagi-pagi lari ke UI, anak ditinggal dulu, kajian bersama. Kalau ada film Islami sepakat mau nonton film bersama, silakan. Itulah momen kita merasa bahwa kita bukan tulang yang berjalan sendirian. Ingat, kita berada di struktur tubuh dari seorang laki-laki, di mana kita dinaungi oleh bagian tubuhnya tersebut. Kita dipeluk, merasa nyaman. Kita diberikan hak untuk bicara. Makanya ibu-ibu yang tidak dapat hak couple time-nya, saya sampaikan ini khusus bagi yang punya pasangan tentu maksudnya. Maka ini membuat emosinya cenderung negatif. Dan itu yang berwabah kepada anak. Makanya jangan menganggap bahwa ibu rumah tangga itu the best, profesi terbaik kalau tidak di-manage tentang waktu ini. Karena ada ibu rumah tangga yang melakukan kezoliman tanpa sadar ke anaknya sebab suami yang cuek. Pernah saya bilang kan bahwa kadang-kadang emosi kepada suami tumpahnya ke anak. Itulah kenapa 80% masalah anak bermula dari kadang suami istri yang tidak harmonis. Ibu yang suka marah-marah sama anaknya, sejatinya mewakili perasaan dia tidak bahagia dengan suaminya. Sebagian besar begitu. Maka bukan berarti pembenaran. Saya tidak ingin mengatakan seolah benar. Ada ibu menyubit anaknya, mengampar. Ada di Depok kalau nggak salah, di daerah mana itu yang anaknya disetrika. Ya beritanya beberapa waktu lalu. Kemudian di Kalideres ada yang mutilasi, waliyazubillah. Ada juga di Bandung yang disekep mati. Tentu ibu ini zolim dan melakukan dosa besar. Namun ketahuilah, di balik ibu yang tak mampu mengontrol emosinya, ada sosok suami yang cuek. Suami yang tak membuka ruang untuk dia mengeluarkan 20.000 kata perharinya sebagai upaya menyehatkan jiwa dia. Dengarkan, simaklah, biarkan dia menangis di bahunya si suami. Dan setelah itu dia hanya butuh didengarkan, dia akan kembali dalam keadaan yang terbaik. Itulah kenapa couple time penting. Walaupun sudah pengantin veteran, saya selalu ingatkan, pernikahan emas 50 tahun berdua bersama pasangan tak boleh kita abaikan. Anak udah 10 Ustadz, malu kalau berdua kayak pengantin baru. No, ini bukan masalah pengantin baru, pengantin lama. Ini masalah mau sehat nggak jiwanya. Suami harus memberikan itu. Ya, couple time. Yang ketiga, family time. Ibu merasa menjadi ibu yang utuh kalau dia merasa ada waktu di mana orang lain tidak terlibat dalam aktivitas itu. Ada suami, ada anak, ada dirinya.
yuk kita makan bersama, yuk kita jalan bersama. Family time itu juga bentuk penghargaan kepada dia, mengokohkan tali-tali yang rusak di keluarga, mengakrabkan, bikin family meeting, rapat keluarga, menentukan ke depannya mau gimana ya nak, kita nanti mau liburan gimana. Secara serius ayah membuka, itu indah sekali. Bisa bikin aturan di rumah, duduk bersama, kemudian jelaskan niat bapak pengen supaya rumah kita begini begini begini. Kalau kita tegakkan aturan gimana? Anak akan mendukung, ibu pun merasa nyaman karena ada ruang keluarga mendapatkan yang namanya ya rapat atau interaksi secara lebih mendalam. Yang keempat, ibu-ibu harus punya social time. Ya, beda dengan ibu bekerja yang sudah punya social time. Ibu bekerja itu tentu ada. Ibu rumah tangga yang kadang-kadang ini tak terjatahkan oleh suaminya. Ya, social time itu penting untuk membuat dia keluar dari tempurungnya yang membuat dia merasa seolah-olah dirinya yang paling sengsara di dunia ini. Social time membuat dia berpikir bahwa ada orang lain, dia berbagi. Maka ibu-ibu social time ini penting. Ya, ibu-ibu boleh bertemu dengan teman lama, misalnya ikut pengajian majelis taklim, ikut reunian, tapi pastikan nggak ada mantan ya. Ya kalau ada mantan malah balikan gitu, ini bahaya. Ya, jadi ibu-ibu boleh dan suami mengizinkan selama niatnya baik. Tapi kalau misalnya social time dengan ibu-ibu sosialita ya itu dilarang. Ya ibu-ibu tanya dulu mau kemana, mau ini. Oh ya udah, kalau sekedar ngobrol ya itu boleh. Dan itu bukan sekedar boleh, itu hak yang harus dipenuhi. Maka ibu-ibu yang punya 4 ini, selain tadi dia punya keinginan menulis, itu lebih stabil emosinya. Ini yang ketiga, ya itu poin yang pertama. 1 sampai 3 itu adalah terapi untuk menjadikan kita beres secara personal. Ya, cukup ini belum. Kalau kita punya emosi positif tapi belum punya skill, maka kemungkinan besar kita sulit menarik perhatian anak. Maka yang keempat harus ada skill dasar seorang ibu untuk membuat anak tertarik kepada diri dia. Sudah diulas, yang pertama menulis, itu tadi sudah dibahas. Yang kedua memasak, ingat ibu-ibu ya, memasak adalah bagian cara membuat anak kangen pulang. Penelitian mahasiswa psikologi UGM di Jogja, hal apa yang membuat anak kangen pulang? Rindu masakan ibunya. Makanya selalu saya ingatkan, walaupun dalam bab fikih memasak bukan kewajiban wanita, selalu saya ingatkan betul kita membangun rumah tangga bukan rumah makan ya mas, betul ya. Makanya ibu memang tak wajib memasak, tetapi ibu yang memasak dan selalu berkreasi dengan masakannya, insya Allah salah satu contoh ibu yang membuat anak nempel. Itu selalu saya ingatkan itu. Ya, ibu bekerja, luangkan Sabtu Ahad untuk berkreasi masakan, menghidangkan masakan pada anak. Please, ibu-ibu jangan ngandelin ya 14045 ya 14022 GoFood itu ya, aplikasi tersebut kalau mepet aja ya. Kalau di rumah kalau bisa seperti Aisyah yang cemburuan. Aisyah itu bahkan ketika Zainab mengirimkan makanan untuk kepada suaminya, dia cemburu, tersinggung, dilempar di depan Rasulullah. Tahu kenapa? Karena Aisyah sebagai wanita tercoreng harga dirinya. Di rumah saya setiap anggota keluarga hanya makan masakan saya. Please jangan ada delivery order dari luar, tersinggung saya. Begitu harusnya seorang ibu. Kalau di rumah no, nggak ada delivery order. Ya kecuali kalau ibu cuma bisa masak Indomie doang. Nah itu boleh. Ya. Yang ketiga, memijat. Sekali lagi, memijat adalah teknik untuk membuat anak merasa nyaman disentuh. Indikator anak itu mau disentuh kalau dia nyaman saat dipijat. Makanya memijat itu hal yang harus membuat anak nyaman ya. Dan harus benar-benar belajar, jangan hanya berdasarkan pengetahuan buta. Yang memijat mencet-mencet, akhirnya main mencet bola mata anak, ya pingsan. Kan mencet Ustadz, yang dipencet bagian apa? Berarti ibu harus belajar titik-titik yang mana nih? Apa titik yang membuat orang nyaman? Ini di kaki ini. Itu perlu ibu belajar. Kalau anak sudah nyaman dan terapi itu enak, ketahuilah itu yang membuat anak ingat pelukan adalah cinta yang berbekas di dalam jiwa anak, yang ketika dewasa justru momen itu yang akan selalu diingat.
ketika dipeluk, ketika dipijit. Makanya Usama bin Zaid, pernah saya sampaikan hadisnya, ketika dia dimarahi Rasulullah gara-gara salah ijtihad, yang diingat itu justru hadis waktu dipeluk oleh Rasulullah. Waktu aku berumur 5 tahun, Rasulullah memangkuku di paha kanan, Hasan bin Ali di paha kiri, kemudian kami dipeluk. Dan itu diingat sama dia. Kemudian kami diayun-ayun sambil berucap, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah mereka berdua, sesungguhnya aku sangat sayang dengan mereka berdua. Momen waktu umur 5 tahun ini terkenang-kenang saat dia dewasa. Maka pijitan ibu kepada anak itu membuat anak nanti akan menagihnya. Bun, pijit lagi dong itu. Makanya siap-siap habis ini ibu buka panti pijat keluarga di rumah, ya. Ya, khusus hanya anggota keluarga, free. Dan bayarannya adalah Masya Allah, bayarannya adalah ibu akan mendapatkan cerita-cerita meluncur dari lisan anak. Ingat, teknik membongkar privasi anak dengan memijit. Dengan memijit kita menyentuh area pribadinya, perutnya, punggungnya, dan telapak tangannya. Ingat, setiap orang disentuh di 3 areanya, yaitu telapak tangan, punggung, dan di bagian perut, dia cenderung lancar untuk membuka rahasianya. Makanya saya ingatkan, jangan sepelekan profesi tukang pijit. Sejatinya tukang pijit itu konselor, ya. Itulah kenapa ya saya selalu ingatkan, di kampung saya tukang pijit itu tahu aib semua tetangga. Bener, dari mijit, ya itu dari situ dia tahu. Kenapa kalau istri saya mijit wajib saya temenin? Kenapa? Kalau nggak ceritanya kemana-mana. Saya bener, saya kalau istrinya pijit, iya, Abi ikut gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang pijit cuman mancing sebentar doang, Abi dipijit, ngobrol. Saya mah Bu, umur 17 tahun udah dipaksa nikah. Tahu tuh bapak saya pengen banget saya cepat nikah. Istri saya kepancing. Kalau saya sih enggak, suami saya nih ngejar-ngejar saya. Umi. Iya gitu. Abi dengar saya bilang. Pokoknya kalau kamu dipijit wajib ada saya gitu ya. Karena bener loh, tanpa sadar. Pengen anak kita cerita meluncur dari kejadian hariannya. Bun, tadi kan sebenarnya aku tadi dipalak, Bun. Yang bener kamu, ya Allah, lagi dipijit. Ya. Berarti ibu bekerja maupun ibu rumah tangga kuasai 2 skill ini. Ibu rumah tangga yang tak menguasai skill ini akan kalah dengan ibu bekerja punya skill ini. Justru itu yang membuat anak kangen. Yang keempat, mendengar. Teknik mendengar adalah merespon setiap pembicaraan anak bukan dengan kalimat nasihat, tapi menjadi cermin. Makanya mendengar aktif. Jadi selalu kita rumusnya kalau anak bercerita, respon mata, ngangguk-ngangguk, bahkan pakai teknik cicak. Tahu teknik cicak? Ya Allah, gitu. Jadi tahan lisan untuk berbicara di saat anak sedang berbicara. Anak kalau sedang mengeluarkan unek-uneknya cukup didengarkan. Dia akan siap dinasehati. Cirinya 3. Ciri anak siap dinasehati. Yang pertama, nafasnya sudah teratur. Ini khusus kalau dia lagi ada masalah pelik. Kalau dia lagi nangis, maka nasihat itu akan mental. Karena dia sedang mengelola emosinya, sibuk sama emosinya sendiri. Berarti pastikan nafasnya sudah teratur. Dalam teknik konseling ada yang terus dengan mengambil nafas. Kalau dia masih belum siap dia, berarti jangan menasehati, berarti cukup dipeluk saja. Itu ciri anak siap dinasehati, nafas sudah teratur. Yang kedua, telapak tangannya nyaman dipegang. Maka ambil telapak tangannya, sentuh ke pipi atau diusap-usap. Kalau dia menolak, nggak mau, jangan langsung nasehati, karena dia sedang membuat grendel, barrier, pembatas. You and me, nothing. Kamu dan aku gak ada apa-apanya. Itu yang harus kita waspadai, karena cara untuk membuat orang tersentuh itu mau dinasihati di bagian telapak tangannya dinyaman. Ya, kalau dia nggak mau disentuh bagian telapak tangannya, jangan langsung nasihati, langsung mental. Yang ketiga, punggungnya nyaman diusap. Perhatikan apa aja, Bu? Yang pertama, nafas. Ya, ini saya langsung kasih tips. Yang kedua, telapak tangan. Nih, buat guru TK, perhatikan, nih rumusnya. Makanya kalau siswa sedang dalam keadaan emosi nangis, ambil telapak tangannya. Ya, bagian jempol itu diusap karena ini menghubung ke bagian emosi.
Ya, itu salah satu pelajaran saya dapat waktu saya di Australia. Di Singapura dapat workshop dari Profesor ahli tentang terapi emosi buat anak. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah punggung, bagian yang nyaman. Kalau sudah nyaman baru langsung nasihat, tidak, pakai izin. Boleh nggak Bunda bicara? Itu dulu. Jangan langsung dengan kalimat gini ya nak, ya langsung keluar ayat, jangan ya. Tapi langsung, boleh nggak Bunda bicara? Kalau dia diam, itu silakan. Diam itu anggaplah persetujuan, karena dia untuk mengatakan iya itu berat. Kecuali dia dengan respon cepat, nah ya udah diam saja dulu. Ya, biasanya seperti itu. Taib. Ini yang keempat. Yang kelima, seorang ibu baik bekerja maupun berumah tangga harus pandai merebut golden moment. Di mana golden moment itu adalah cara kita untuk nempel di hati anak meski bertahun-tahun dia jauh dari kita. Ada 3 waktu yang ibu wajib hadir. Kalau nggak hadir, ibu akan jadi pihak yang dijauhkan oleh anak. Yang pertama, hadirlah saat anak lagi sedih. Anak lagi sedih, butuh sandaran jiwa. Yang hadir saat itu superhero-nya. Maka ibu-ibu yang komplain sama saya, gimana Ustadz, anak saya itu deket banget membandar narkoba. Udah berkali-kali saya ingetin, maunya nikah sama dia terus. Saya udah nasihatin. Disitulah saya tanya, saat anak ibu lagi nangis, adakah ibu di sampingnya? Ibu ini nggak bisa menjawab. Justru bandar narkoba pintar, lagi sedih didatengin dengan modus sebagai pahlawan. Kenapa? Ya Allah, sedih banget ya. Nih. Ini buat menenangkan kamu. Awalnya gratis, ujung-ujungnya sakau, wajib bayar, jual segala yang dia miliki sampai jual kegadisannya. Waliyazubillah. Berarti apa? Kau anak lagi sedih, perhatikan cara Rasulullah. Rasulullah dikabarkan bahwa sepupunya Anas bin Malik, yaitu Abu Umair kunyahnya, itu menangisi burung pipitnya yang sudah mati. Maka Rasulullah pun menyempatkan untuk menengok, perhatikan, kepala negara, presiden masih ngurusin hati seorang anak yang nangis karena burung pipitnya mati. Maka Rasulullah pun mengunjunginya sambil berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Masya Allah ya. Itu Rasulullah begitu peka terhadap urusan seorang anak yang kehilangan burung pipit. Dan kehilangan itu jangan kita simplifikasi dengan alah baru burung pipit doang. Nanti papa ganti mau burung Garuda ya. Mama ganti ya, kalau perlu yang ada logo Pancasila mau. Jangan. Anak itu kalau sedih itu cukup dipahami. Kalau enggak kita dianggap enggak ngerti. Malas sama mama enggak ngerti. Malah diremehkan. Kamu gitu aja cengeng, jangan. Ya, Rasulullah tidak mengatakan kepada anak laki-laki, ingatlah, ini anak laki-laki loh. Anak laki-laki yang berpipit nangis. Rasulullah nggak bilang, kamu laki-laki cengeng banget, tidak. Ya, kehilangan. Lagi sedih, butuh sandaran jiwa. Maka momen sedih itulah yang harus kita jadikan momentum untuk mengikat hati. Maka kalau anak lagi sedih, dapat kabar dari pembantunya yang di rumah buat ibu bekerja nih ya, maka segera telepon. Kapro bilang, dengerin, keluar dari ruangan kerja kita agar kita tidak disibukkan dengan banyak sekali yang orang yang mondar mandir. Kita butuh ruang mungkin ke musola, atau maaf ya, kalau ternyata ruang yang sepinya ada di toilet ya nggak ada masalah. Ya tapi minimal ada ruang sepi, kita merespon emosinya. Kenapa? Nah ya Allah, jika nggak bisa pulang, kita minimal mendengarkan tangisan dia. Ya, ini buat ibu bekerja, khusus ibu bekerja. Kalau perlu janjikan pulang lebih cepat, tergantung kadar masalahnya. Contoh, misalnya dia gagal UN sehingga dia malu, dia sendiri yang gagal, itu kan berkaitan dengan harga diri dia. Kalau perlu ibu segera bilang, Bunda akan pulang, segera pulang, segera izin, karena momen itulah momen anak merasakan inilah ya Wonder Woman ya, inilah superhero idaman seorang ibu yang hadir di saat lagi sedih. Jangan sampai orang lain, dan jangan melibatkan media. Selalu saya ingatkan, kalau anak lagi sedih, jangan sekali-sekali mengandalkan menghiburnya dengan media. Selalu kelemahan orang tua zaman sekarang gitu. Mentang-mentang ada gadget, anak nangis, nih upin ipin, nonton, bukan. Jangan anak dibiasakan kalau nangis dicarikan orang lain. Kalau nangis, kitalah yang akan menyeka air matanya. Kenapa nih Allah peluk biarin repotnya kita biarkan.
kita sedang memberi message kepada dia, kelak jika engkau menangis di saat tumbuh menjadi ABG, ada bunda yang menyeka air matamu. Ya, itu. Yang kedua, rebutlah goda momen lagi sakit. Sakit sama. Sakit itu bukan fisiknya saja. Anak tuh butuh yang namanya perhatian. Maka kalau lagi sakit, para ayah dan bunda, khusus bunda di sini, ibu bekerja, jangan sampai cuek dengan mensimplifikasi. Kalau perlu terlambat sedikit momen yang membuat dia berkesan. Bunda bukannya harusnya jalan bekerja, Bun. Ya, iya tapi demam kamu tinggi banget nih, bunda telat nggak apa-apa deh. Padahal bundanya shift siang kan gitu ya, ya itu ngakal-ngakalinnya dia. Tapi intinya dia ingin bilang bahwa mama, bunda ingin selalu berada di samping kamu. Dan jangan sungkan untuk rewel terhadap perkembangan kesehatan anak, karena anak itu senang diperhatikan dengan rewelnya kita. Demamnya udah naik belum? Udah turun belum? Terus gimana gitu ya, tanya sama ini, itu penting. Rasulullah makanya memanfaatkan kalau lagi sakit itu dikunjungi. Yang ketiga, hadirlah saat anak unjuk prestasi. Bunda, sesibuk-sibuknya kalau anak mentas jangan sampai absen. Ingat, nggak boleh absen lagi anak mentas. Anak kalau lagi mentas kitanya absen, dia terluka jiwanya. Ya, dia lagi mau misalnya baca puisi, murojaah hafalan, dan dia sudah latihan 2 bulan, bahkan mungkin ada TK yang nari, makanya guru TK harus mengingatkan ini, karena harga diri anak itu di momen itu. Jika ayah bundanya nggak ada, ayahnya nggak ada, bundanya nggak ada, jiwanya hancur. Dan saya berapa kali nangani anak-anak yang nggak mau lagi tampil untuk berprestasi karena tidak dapat apresiasi dari orang terdekat. Rasulullah mencontohkan bahkan untuk urusan yang namanya memanah, pernah melewati sebuah kaum yaitu Bani Aslam. Saya lupa hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah. Rasulullah melewati Bani Aslam yang saat itu lomba memanah. Rasulullah melewati awalnya namun merasa ini momen yang membuat mereka bisa dapat motivasi, maka Rasulullah pun duduk dan memberi motivasi dengan kalimat irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romiyan. Terus memanah keturunan Ismail. Ayo, bapak moyangmu, kakek moyangmu seorang pemanah. Maka naiklah motivasi Bani Aslam. Begitulah yang diharapkan anak. Waktu dia mentas bukan tepuk tangan gurunya yang sampai standing applause. Bukan teman-temannya bilang, misalnya namanya Nina, bukan. Ibunya saja, bapaknya saja, cukup ya. Jadi kalau hadir Masya Allah apresiasi, maka cukuplah kita 3 waktu ini jangan sampai absen, khusus bagi ibu bekerja. Karena ibu bekerja harus manage ini. Lagi sedih, lagi sakit, lagi unjuk prestasi. Kalau kita bisa konsisten di sini, maka ketidaksempurnaan kita dengan bekerja, karena kita inginnya di rumah sebagai seorang wanita, dilengkapi dengan kemampuan kita untuk bisa membuat anak dekat dengan kita. Itu saja penutup kajian kita khusus kajian ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Dan saya mempersilakan usulan tema yang bisa mungkin saya bahas. Jika memang dibutuhkan oleh para jamaah, silakan Facebook saya ngasih input lewat inbox atau apapun untuk bisa kita bahas. Kalau berdasarkan modulnya saya sudah ada sampai 40 pertemuan ke depan. Ya, sudah ada materi-materinya, tapi kalau mau dari usulan mau dibahas silakan. Kalau memang belum pernah dibahas, kita akan bahas itu di pertemuan setiap pekan keempat hari Ahad. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.